Barcelona sukses menyapu bersih semua gelar domestik di musim 2024-2025. Sebuah pencapaian yang tentu saja mengejutkan banyak orang. Selain trofi, kesuksesan ini berhasil melepaskan Barca dari jerat masalah finansial yang sempat mereka dapatkan. Joan Laporta tentu saja sumringah. Misinya mendukung planning jangka panjang Barcelona kini dipermudah. Hansi Flick bisa mendapat pemain baru untuk menambal sektor yang masih keropos. Lalu, seperti apa strategi transfer Barca di musim panas nanti? Starting 11 Moment kali ini akan membahas strategi transfer Barcelona memanfaatkan untung besar yang sudah mereka kantongi. Simak ulasannya. Dihantam masalah finansial, minim kedatangan pemain anyar, hingga perpisahan dari pelatih yang telah memenangkan gelar. Apa yang terlintas dalam benak orang-orang ketika melihat Barcelona di awal musim? Suram? Sudah pasti. Apalagi jerat finansial masih terus menghantui klub yang berdomisili di wilayah Katalan ini. Bahkan ketika Hansi Flick diumumkan sebagai nahkoda baru, tatapan sinis terhadap Barca masih ada. Tidak ada yang mengira juru latih asal Jerman bakal beradaptasi dengan cepat di Katalan. Terlebih, Flick seolah mendobrak tradisi bahwa Barca biasanya dilatih oleh orang-orang Spanyol, atau setidaknya mereka-mereka yang dahulu pernah membela klub ketika masih aktif bermain. Namun, apa yang dilakukan Flick di Barcelona sukses membuat banyak orang tak bisa berkata-kata. Mulai dari Piala Super Spanyol, Copa del Rey, sampai yang terakhir La Liga. 3 gelar domestik dipapat habis Barca. Bahkan, Barcanya Flick sanggup meraih 100% kemenangan di partai El Clasico versus Real Madrid. Catatan terbaik semenjak Azulgrana menaklukkan Madrid 5 kali pada 1982-1983. Soal produktivitas tidak perlu ditanya. Flick yang mengandalkan trio rapinya, Lewandowski dan Lamine Yamal menobatkan dirinya sebagai pelatih dengan anak asuh tersubur di liga-liga top. Spesifik di La Liga saja, Barca sudah mengemas 99 gol. Angka ini jauh mengungguli Real Madrid yang merupakan klub tersubur kedua dengan torehan hanya 76 gol. Meski pada akhirnya gagal mengulang pencapaian treble winner pada 2015 silam, setidaknya semua sepakat kalau Barca musim ini adalah tim yang sensasional. Kesuksesan ini praktis mendorong Barca untuk akhirnya belanja lebih aktif dibanding musim-musim sebelumnya yang carut marut. Kesuksesan Barca bersama Hansi Flick musim ini terang saja membawa keuntungan. Barca otomatis bertransformasi dari klub yang sebelumnya merugi kini menjadi klub yang punya dana cukup besar. Kondisi ini bahkan diakui oleh Joan Laporta sendiri. Menurut laporan dari Diario Sport, Barca bisa mengantongi keuntungan sebesar 60 sampai dengan 90 juta euro lewat kesuksesan menjuarai La Liga. Super Copa de Espana atau Piala Super Spanyol menyumbang 9 juta euro ke dalam pemasukan. Sementara Copa del Rey diketahui menyumbang pemasukan klub sebesar 1,2 juta euro. Angkanya makin bertambah lewat kucuran bonus mencapai 83 juta euro dari Liga Champions. Tentu saja semua dana yang masuk membuat Joan Laporta sumringah. Klubnya kini terbebas dari corak krisis finansial dan bisa leluasa mengikuti aturan Financial Fair Play La Liga. Perlu dicatat, angka-angka di atas belum termasuk pemasukan dari sektor lain seperti sponsor dan hak siar. Dalam sebuah wawancara bersama stasiun televisi Catalan TV3, laporan menyatakan kalau estimasi pemasukan Barca dari semua sektor menyentuh angka 950 juta euro. Angka ini melampaui jumlah pemasukan tahun lalu yang berada di kisaran 894 juta euro menurut laporan keuangan klub. Laporta pun percaya diri Barca akan bisa belanja pemain sesuai dengan regulasi La Liga.
Joan Laporta memang mengonfirmasi kalau angka pemasukan Barca diperkirakan menyentuh 950 juta euro. Namun ia menegaskan Barca belum mau agresif. Prioritasnya adalah melakukan perpanjangan kontrak terlebih dahulu sebelum bergerak menuntaskan transfer incaran. Mengutip laman Transfermarkt, ada cukup banyak pemain Barca yang akan habis kontrak di akhir musim 2025-2026. Ditambah ada nama Wojciech Szczesny yang kontraknya justru akan tuntas akhir musim 2024-2025. Perpanjangan kontrak para pemain inilah yang jadi fokus utama Laporta. Kepada TV3, Laporta menyampaikan setidaknya ada 4 pemain yang kontraknya sudah disodorkan. Szczesny yang tampil memukau sepanjang musim ini menjadi prioritas. Disusul 2 penggawa lain, Inigo Martinez dan Rafinha. Sementara itu Lamine Yamal juga tak luput dari perhatian. Laporta sudah memberikan kontrak yang ia harap akan ditandatangani pemain asal Spanyol tepat saat usianya menginjak 18 tahun di bulan Juli nanti. Terlepas dari itu, satu kontrak maha penting lainnya tentu saja kontrak buat Hansi Flick. Fabrizio Romano menyatakan kalau perpanjangan kontrak sampai tahun 2027 telah diterima Flick. Laporta sementara itu mengatakan kalau Flick telah menyetujui, tetapi belum membubuhkan tanda tangan. Meski menyebut masih memprioritaskan perpanjangan kontrak, Barcelona tentu sudah mempunyai daftar pemain incaran. Meski begitu superior di musim lalu, Barca punya banyak titik lemah. Melansir sejumlah sumber, ada beberapa sektor yang akan dibenahi Barca, terutama fullback, center back, winger, dan center forward. Fullback sebelah kiri menjadi sektor rawan karena nyaris tidak ada pemain yang bisa mengisi pos ini. Untuk itu, Barca membidik Alex Grimaldo dari Bayer Leverkusen. Pemain 29 tahun dinilai bisa jadi opsi yang lebih berpengalaman ketimbang Alex Balde ataupun Gerard Martin. Bergeser ke tengah, Pau Kubarsi sampai saat ini belum menemukan tandem ideal terkecuali Inigo Martinez yang sudah berumur. Untuk alasan itulah Barca berniat mencari bek baru. Incaran utama mereka sejatinya adalah Dan Huijsen dan Jonathan Tah. Namun karena Huijsen dipastikan gabung Madrid dan Tah lebih mendekat ke Bayern, Barca harus mencari opsi lain. Rumornya mereka menargetkan Adam Wharton dari Crystal Palace yang juga sering diplot sebagai gelandang. Di depan, incaran Barca lebih beragam. Tujuan utama Barca berniat menambah penyerang adalah untuk antisipasi jangka panjang karena Robert Lewandowski sudah tak lagi muda. Barca juga butuh opsi rotasi untuk Rafinha dan Lamine Yamal yang mulai menumpuk menit bermain. Sasaran Barca kabarnya mengarah ke Marcus Rashford. Selain mantan striker Manchester United, Rafael Leao dari AC Milan juga masuk radar. Lalu ada posisi penyerang tengah, Barca kini menjajaki opsi memboyong Victor Gyökeres dari Sporting CP. Kalau kalian jadi Hansi Flick atau mungkin Joan Laporta, tentu kalian akan puas kalau ditanya soal performa tim musim 2024-2025. Namun puas-puas begitu, Flick masih merasa timnya kurang tangguh. Pun begitu dengan Laporta yang menilai perlu ada perubahan. Dalam satu wawancara, Flick mengaku senang melihat para fans Barca kini kembali sumringah melihat klub kesayangannya. Namun dari sinilah tantangannya dimulai. Tampil bagus memang susah, tapi yang lebih susah adalah mempertahankan penampilan itu selama mungkin. Ketika ditanya perihal rencana transfer, tidak ada jawaban spesifik dari Hansi Flick. Tidak posisi, tidak pola petunjuk soal siapa yang ia inginkan di musim panas. Flick hanya menjawab, aku sudah tahu siapa yang mau kudatangkan. Aku harus bicara ke Deco, kami butuh waktu mendiskusikannya. Laporta sementara itu menjelaskan bahwa skuad Barca tidak akan lagi sama dengan musim ini. Ia ingin ada perubahan supaya lawan tidak mudah menebak kekuatan timnya. Akan ada perubahan di musim panas. Rival-rival kami juga tambah kuat karena mereka sudah melihat bahwa kami adalah tim terbaik saat ini, kata sang presiden. Bursa transfer musim panas memang belum resmi dibuka. Tetapi Barcelona tampaknya sudah menunjukkan geliat yang berbeda dari musim-musim sebelumnya.
Apakah kita akan melihat kesepakatan besar di Camp Nou? Komen di bawah ya Football Lovers. Like video ini kalau kalian suka, share juga ke teman-teman kalian, terutama para killer. Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya nggak ketinggalan update-update terbaru sepak bola dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.